Gue tadi mau nanya apa sih pertama tuh? Oh iya, lu kan kerja di Cloud Indonesia, di Cloud yang punyanya anak bangsa ya? Ya nggak sih? Ya, terus Nah itu seberapa bagus sih Cloud itu? Terus apa namanya Cloudnya? Gue lupa. Gue jujur sih lupa. ya ampun, ini dia mau tanya-tanya tapi nggak apa, nggak research dulu. Udah waktu itu, cuman sekarang udah lupa. Lupa. Oke, nama PT-nya PT Lokal Lokal Cloud Indonesia. Of course orang-orangnya adalah orang-orang lokal dan Indonesia. Heeh, Brandnya Lokal Cloud. oke. Kalau ditanya seberapa bagusnya cloud, tergantung dari teknologinya. Karena kan cloud itu beda-beda. Setiap teknologi ada kelemahan dan kelebihan. Hmm, Kalau ditanya kelemahan dan kelebihan juga pasti balik lagi sesuai kebutuhan nggak sama si customer tuh. Nah, local cloud ini udah berapa lama di Indonesia? Di Indonesia berdirinya deh. Ini kan emang punya Indonesia Di nih. ya baru establish di Maret tahun lalu, pas banget pandemik. Enggak sih, enggak pas banget pandemik. Jadi emang planningnya itu di bulan Maret 2020, but pandemik itu lagi tinggi-tingginya kan. Jadi pas banget baru establish di bulan Maret itu. Berarti umurnya baru 1 tahunan lebih berapa bulan dikit ya? Ya. Oke. Isinya ada berapa orang? Sekarang kita ada total ada 5 orang. Wih, hebat ya. Berarti 5 orang itu multitasking semua ya? Bisa jadi dibilang kayak gitu ya. Bisa Bisa jadi. jadi dibilang kayak gitu. Ya. Enak nggak kerja di local cloud? Oh iya, BTW Revma Wita ini, si Wita ini, dia itu adalah COO-nya local cloud. Oke. Nah, lu semenjak jadi COO di situ enak gak? Enak apa nih? Dalam arti apa? Ya semuanya lah, enak kerjanya apa enggak, kantornya enak apa enggak, gajinya enak apa enggak, semuanya enak apa enggak. Pernah pernah dengar ini enggak istilah, bukan istilah sih, pertanyaan atau pernah ditanyain enggak ke orang-orang kayak lebih baik jadi ikan di kolam yang kecil atau jadi ikan di kolam yang besar? Hmm, Um, Gimana sih pertanyaannya lupa? Jadi ikan besar di kolam yang kolam kecil yang kecil. atau jadi ikan kecil di kolam yang besar? Heeh. Pertanyaan itu sempat kayak terlintas sih, kayak gue mau jadi apa ya, karena kan buat join di satu perusahaan yang notabene baru dan masih lingkupnya kecil, organisasi kecil, itu banyak pro kontra dari sisi kita sebagai apa namanya, uh, pekerja juga punya tanggung jawab tertentu kan di keluarga, terus ya terutama keluarga lah gitu. Sempat bingung atau kayak berpikirnya tuh berkali-kali ambil enggak, karena kan kesempatan itu ya mungkin bisa datang beberapa kali gitu, atau Hmm. uh, ya tapi kemarin itu kenapa diambil, karena sebelumnya punya pengalaman yang mungkin bisa ngerusak mental di perusahaan sebelumnya, Wah, atau kenapa tuh? kayaknya Yang kayak sampai mental merusak gue udah, mental berat banget kayaknya. bukan maksudnya kayak gini, kayak eh karena karena gue nggak bisa sebutin perusahaannya apa ya, cuma em, ya mungkin bisa lihat sendiri di LinkedIn atau di mana gitu kan, bisa lihat lah. eh, jadi gue punya isu terkait mental sih. Sebelumnya tuh stres berat, kerjanya tuh stres karena punya apa, job yang hampir sama kayak di sini. Jobnya tuh lebih dari satu. Kan kalau orang punya jabatan yang satu misalnya as a general administration udah gitu kan, dia cuma ngurusin administrasi. Tapi Hmm. untuk perusahaan ini tuh lebih dari satu.
gitu. Bisa dibilang multitasking, iya multitasking, but sometimes ya multitasking is killing yourself gitu. Karena kita bingung buat ngatur mana yang lebih prioritas, mana yang lebih yang mungkin yang harus urgent dan prioritas tuh kita harus ngatur itu gitu kan. Sampai di titik dimana stres banget, nggak bisa ngerjain, jadi kayak satu titik tuh kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Terus juga ada masalah environmentnya, jadi lingkungannya kurang baik, mungkin kalau bahasa sekarang toxic kayak gitu. Terus juga apa ya, jadi sering sakit kan, karena ngaruh ya kalau kita misalnya stres terus nggak suka sama, nggak nyaman dengan lingkungan dan lain-lain, itu jadi mudah stres, mudah sakit juga dari pikiran kan, jadi mudah sakit, terus jadi sering ya sakit lah gitu ya. Jadinya berpikir kayak mungkin ini lingkungannya sudah nggak nyaman gitu, dari sisi lingkungan kerjanya, kemudian direct indirect sama atasan dan bawahan tuh juga kurang baik komunikasinya gitu. Di satu sisi gak punya posisi apa-apa, maksudnya posisinya tuh bukan si level dan lain-lain, jadi untuk merubah sesuatu tuh sulit gitu. Karena kita tugasnya hanya benar-benar sesuai instruksi kan, mengerjakan sesuai instruksi kayak gitu. Ini kantor yang lama apa yang sekarang? Kantor yang lama. Nah, karena kondisi itu dapatlah opportunity ini kan, ini dengan dengan kondisi ya pertama perusahaannya masih baru, terus kedua juga karena kecil ya, mungkin gajinya nggak naik dari yang sebelumnya, mungkin hampir sama gitu. Tapi coba kayak berpikir mungkin ini jawaban dari semua pertanyaan kenapa gue harus stres, kenapa gue harus kerja ini itu gitu. Kayak akhirnya berpikir, oh ya udah gue ambil gitu. Dan itu juga ada proses yang panjang. Awalnya juga cuma bantuin temen mau ngerjain perusahaan ini, jadi kayak di challenge gitu sama teman, lu mau nggak bantuin gue buat perusahaan ini gitu kan. Awalnya cuma di challenge kayak gitu doang, tapi akhirnya kayak oh ya udah deh gue mau join gitu. Dulu di kantor yang lama berapa lama kerjanya, Wit? 4 tahun lebih. 4 tahun? Iya, 4 tahun. Berarti udah lulus kuliah di situ ya? Iya. Jadi pertama pas masih kuliah tuh masih tahun 2015 ya. 2015 itu udah mulai. Lulus tahun 2000 berapa sih lulus? 16 atau 15? 2015. Oh, 15. Lu 2011 ya? 2012 Oh, iya, angkatan 2012 ya. Oke. Terus 4 tahun ya lu kerja di situ. Jadi tahun. Apa sebelumnya? General admin dan finance, lebih tepatnya apa ya? HR juga, procurement juga banyak lah. Billing, inside sales pun juga banyak. Itu kan startup ya? Yang perusahaan lama lu dan perusahaan yang sekarang startup juga ya? Bisa dibilang startup enggak juga ya, karena yang lama enggak ya? Enggak lah, yang lama enggak. Cuma dia emang perusahaan baru yang punya cabang di Indonesia gitu aja. Oh, oke. Ini dong, apa namanya? Ketika lu kerja selama 4 tahun itu ya kan, itu kan di perusahaan cloud juga ya Kak sih? Ya kan, di perusahaan cloud juga. Terus lu bilang lingkungannya kurang menarik lah ya. Kurang nyaman. Lingkungannya kurang nyaman. Apa yang bikin lu sampai bertahan tetap di situ selama 4 tahun gitu? Lu ngerasain lingkungan gak nyaman itu dari kapan? Itu baru terasa di tahun 2019. Berarti tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Mungkin karena perubahan
ini kali ya, tenaga kerjanya sama manajemennya juga, karena kan tenaga kerjanya nggak pasti ada yang inilah, ada turnover-nya gitu, ada yang keluar masuk gitu. Nah, di kantor lu yang lama, nih gue mau bahas kantor lu yang lama dulu ya. Ya, ini gue kepo. Nah, lu kan 4 tahun di sana, terus di tahun ketiga lu ngerasa lingkungannya itu udah nggak nyaman. Kemudian selama totalnya lah, selama 4 tahun itu, ya kan, turnovernya di sana tinggi nggak sih? Lumayan tinggi. Dari awal lu join atau pas di tahun ketiga lu ngerasa nggak nyaman? Kalau ditanya turnover-nya tinggi, lumayan tinggi, itu dari awal join tuh pasti ada yang keluar masuk. Tapi kalau ngerasa ngerasanya nggak nyaman itu di tahun ketiga. Tahun ketiga. Paling banyak yang cabut dari situ posisi apa? Banyak teknikal ya. Teknikal. Contohnya? Dari sisi IT sih. IT teknikalnya untuk support dan lain-lain. Terus yang hire siapa buat penggantinya kayak gitu hiring? Lu juga? Atau yes. Ada yang lain? Jadi kan banyak ya proses rekrutmen, bisa dari dari portal kayak LinkedIn atau Jobstreet. Ya itu maksudnya yang operate itu lu atau ada orang lain lagi gitu kayak operate? Iya. Atau dari leader-leadernya sih. Oke, berarti leader-leadernya nyari sendiri juga gitu ya, terus lu juga bantu nyari gitu. Oke. Nah, berarti itu lu ngerjain hiring itu dari awal juga? Dari awal sih, karena itu ada proses. Maksudnya nggak pure dari awal. Cuma mungkin beberapa orang yang dibantu cariin ya. Berarti lu ngerjain general admin juga, kemudian lu ngerjain finance juga ya tadi? Finance ya. Terus lu ngerjain juga HR. Nah, finance-nya lu ngerjain apa aja? Finance, cash out, cash in, cash out, petty cash, terus reconciling bank, terus reconciling billing customer, karena kan semuanya in the store ya, ada store-nya, ada store via online. Terus payable, receivable, semua sih hampir semua. Terus coordinate juga sama tax jadi kita punya tax firm, dia konsultan. Jadi untuk pajaknya reporting bayar reporting, terus evaluasi sama konsultan pajak. Jadi kerjanya sebenarnya untuk pajak dan accounting nggak sendirian, tapi tetap kan untuk daily workingnya kerjaan sendiri. Oke, mantap. HR-nya lu ngerjain apa aja? HR, prepare data payroll, terus administrasi, agreement, apalagi ya? Udah sih paling itu kayaknya. Sebanyak itu lu ngerjain sendiri berarti? Iya. Oke. Tapi di tahun ketiga tuh ada yang bantu sih akhirnya. Di tahun ketiga itu bantuin apa? Di HR-nya. Di HR-nya. Nah, lu kan ngerjain tax lumayan banyak ya. Nah, yang lu rasain ketika lu jadi orang yang sangat multitasking ya, taxnya tuh lebih dari 1, lebih dari 2 ya, 3 tax dan banyak banget loh, subtaxnya gitu ya. Itu yang lu rasain itu berat ya kan, berat banget. Terus lu kayak ya gue nggak betah gara-gara kerjaan gue banyak, atau lu ngerasa seneng karena ilmu lu banyak, atau apa yang lu rasain lah intinya? Plus minus ya. Kalau plusnya sih ya tadi, jadi kita ngerasa kayak multi talent gitu nggak sih? Ngerasa bisa banyak, terus kayak belajar banyak hal gitu, yang kayak gue cuma manajemen SDM, nggak ngerti apa-apa terkait accounting atau pajak, tapi akhirnya kan kayak dipaksa buat belajar kan, kayak kita harus tahu PPN gimana caranya, menghitungnya seperti apa, PPh 21. Kalau BPh 21 kita belajar ya Bang? Iya, belajar lah. Ya, BPh 21 belajar. Terus PPh 23 dan lain-lain itu
hal yang nggak pernah dipelajarin sebelumnya kan pas waktu di kuliah. Tapi kan mau nggak mau belajar, terus kayak perkembangan pajak itu kan lambat laun tuh ada perubahan peraturan dan lain-lain, itu ya harus ngikutin. Terus teknologi-teknologi yang apa, karena ya perusahaannya basicnya adalah teknologi cloud gitu, jadi semua data everything in cloud, terus kayak sistemnya via cloud, via browser gitu kan. Banyak sih yang dipelajarin gitu, cuma emang akhirnya jadi kayak ngerasa gue terlalu banyak tas, terus dari segi salary juga kurang puas gitu kan. Akhirnya kayak dengan kondisi yang terbentur dengan kondisi lingkungan pun juga jadi makin stres gitu. Itu sih yang jadi minusnya gitu. Tapi kalau plusnya, wah, belajar apapun dari segi komunikasi, terus dari segi apa ya, teknisnya itu banyak banget yang dipelajarin. Oke. Oke, 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 oke. Apa namanya? Terus lu sekarang udah pindah kantor nih, ya kan? Berarti dari Maret itu lu join di sini dari kapan? Bulan Juni. Juni tahun lalu. Oke, berarti dari Juni tahun lalu tuh lu udah di sini. 1 tahun lah ya lu udah kerja di perusahaan yang sekarang. Jadi COO lo, ya kan? COO di perusahaan startup 5 orang. Itu gimana ceritanya bisa bisa ngerunning perusahaan dengan 5 orang? Wow. Ini disclaimer ya. Ya, yang perlu lu ceritain aja lah, yang nggak usah, yang nggak harus lu ceritain jangan. Ya maksudnya sebenarnya mau dilihat dari jabatannya pun nggak enak gitu, maksudnya dengan jabatan CEO gitu. Untuk pekerjaan dan bisa proses running apa namanya, perusahaan yang baru dengan 5 orang itu sebenarnya ya udah, maksudnya kita udah pengalaman di perusahaan sebelumnya, karena perusahaan sebelumnya pun juga emang dimulai tuh dari cuma 3 orang atau 4 orang gitu. Jadi kayak udah tahu kondisinya tuh bakal kayak gimana gitu di awal. Dan lebih mudah sih karena udah pengalaman terkait bisnis plan, terus terkait kayak sistem apa aja yang harus kita punya gitu, terus kayak aset-asetnya apa aja yang harus kita punya gitu. Itu udah sangat paham karena ya kita pengalaman di perusahaan sebelumnya kan. Bukannya mengcopy sih, tapi belajar dari situ mana yang baik, mana yang bagus ya kita coba pelajarin gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak sesuai dengan kebutuhan kita atau nggak sesuai dengan visi dan misi perusahaan kita, ya nggak kita ambil. Oke. 5 orang itu posisinya apa aja ya? Lu sebutin titelnya aja. Oke. Jadi ada komisarisnya satu, dan dia juga berperan sebagai ini sih, apa namanya, saat ini berperan sebagai ya, komisaris aja sih, komisaris. Terus ada CEO-nya, terus ada bagian teknis 2. Satu lagi untuk ini pengembangan, kayak misalnya kayak sistem, terus kayak lebih kayak business development sih. Oh, oke. Berarti satu CEO-nya ini dia merangkap sebagai apa ya? CEO juga teknis. Teknis, dia IT juga. IT juga, basicnya IT. Berarti 3 orang IT ya? 1 orang BD. 1 orang lagi admin. Oke. Admin? Lu operation administrasi kan? Administrasi, yeah. Finance, adminnya sendiri, HR dan lain-lain lah. Iya. Itu nggak sih? Yes, benar. Oke. Nah, apa? Berarti semuanya sekarang jalan sendiri, nggak punya apa subordinate? Nggak ada. Kalau seandainya lu disuruh nyari subordinate, orang kayak gimana yang lu bakal cari? Lu kan sekarang megang apa aja sih? Finance, HR, terus? Administration. Admin. 3 itu. 3 itu sih hampir sama. Oke, kalau lu disuruh nyari HR, lu mau nyari orang kayak gimana? Lu kalau disuruh nyari orang finance, orang kayak gimana, sama admin orang kayak gimana?
Tergantung kebutuhan ya. Kalau yang paling dibutuhin sih adalah rekrutmen. Buat Emang udah hiring? Iya, Udah mau hiring. pengembangan? Ya, Oke. untuk merekrut orang-orang baru, khususnya di bagian teknis, karena kan teknis itu sangkut pautnya dengan pekerjaan yang apa ya, sekarang banyak ya IT, cuma kan kita bisa lihat dari kualifikasinya, terus dari sertifikasinya dan lain-lain. Dibutuhkan itu. Kalau Oke. untuk Kalau buat finance, lu nyari orang kayak gimana? of course accounting. Yang bisa accounting. Basicnya dia pertama ya bisa pembukuan, terus dia ngerti pajak juga. Itu sih dua itu yang memang skillnya dibutuhin kalau untuk apa ada lagi nggak bang? Apaan? Kan lu itu apa yang biasa meng-hire ya kan? Ya kan gue nanya dari lu maunya kayak gimana gitu. Lu maunya kayak Istilahnya gitu. user tuh maunya kayak gimana gitu, ya kan? Karakter, kalau karakter tim atau karakter orang yang lu butuhin tadi kan kayak skill profesionalnya mereka. Nah kalau karakter personalnya tuh orangnya kayak gimana gitu? Orangnya pendiam kah? Atau loncat-loncat kah? Atau gimana gitu? Yang pasti pertama jujur ya. Kedua mungkin kalau dari gue sih butuh orang yang bisa speak up, nggak cuma menunggu instruksi doang, tapi kayak lebih dia tahu apa yang dia kerjain gitu, dia tahu. Jadi misalnya kayak kalau accounting kan ada proses, ada fasenya tuh pekerjaannya. Ada schedule-nya kan, dia mungkin di tanggal segini dia ada pembayaran, di tanggal segini dia ada apa namanya proses report, terus di akhir bulan dia harus ada report EOM dan lain-lain. Itu dibutuhin tuh yang punya inisiatif sih. Jadi dia nggak perlu nunggu instruksi dan dia bisa langsung tahu, oh gue tanggal segini udah punya schedule untuk kerjaan ini. Oke. Sama open minded. Gue mau nanya dong, gimana caranya lu ngetes kejujuran orang? Iya. Sulit. Aduh. Gimana ya? Gue sih nggak tahu ya. Even itu kayak ada ya kalau umpamanya teman-teman psikologi, sorry nih psikologi ya, teman-teman psikologi. Karena gue bukan orang psikologi dan menurut gue ya tes psikologi saat ini tuh udah kurang relevan sih kalau menurut gue ya. Kayak sekarang tuh semuanya udah ada di internet, lu mau nyari cara tes DISC gitu, cara tes MBTI atau cara tes apapun lah, itu kayaknya udah ada kisi-kisinya lah. Sekarang tuh nggak sulit, di YouTube pun banyak gitu. Nah, kalau umpamanya kita mau ngetes kejujuran tuh pertanyaannya gimana ya? Gue juga. Iya ya. Gue paling ya gue belajar dari pengalaman aja ya, karena gue cukup lama di dunia rekrutmen kan. Gue udah 8 tahun dari 2013 lah. 2013 sampai sekarang kan di rekrutmen. Ya, kebanyakan rekrutmen lah. Dari situ kan keasah ya, kayak jam terbang, rasa ngeliat orang tuh kayak gimana. Itu pun gue masih banyak sering kecolongan lah gitu. Tapi kayak apa namanya, ngetes kejujuran dengan tes lagi tuh kayak menurut gue tuh kurang relevan ya, karena ya gue nggak tahu sih, mungkin teman-teman nanti di sini kalau umpamanya ada yang bisa ngasih tahu ya kan di komen cara tes kejujuran gimana di komen di bawah gitu kan, interview pertama ya kan, ngobrol pertama. Kalau umpamanya kita udah ngobrol sering, kita tahu nih orang jujur apa enggak kan. Benar-benar ya kan, makanya ada proses ini kan, apa namanya, probation kan. Iya, ada probation. Artinya dia bisa, maksudnya kita bisa lihat dari proses pengerjaannya dia. Ya cuma emang sulit sih bang kalau misalnya untuk mengukur kejujuran dengan angka atau. Iya sih, kayaknya susah sih. Nah, sekarang kan lu udah kerja apa namanya?
di perusahaan yang sekarang 1 tahun lah ya, kurang lebih 1 tahun. Selama 1 tahun ini apa yang lu rasain? Maksudnya yang tadi gue bilang ya, maksudnya kayak lu tuh lebih seneng dan lebih berkembang di sini gitu, kayak lu tuh lebih lebih ngerasa ini rumah kedua lu, atau lu ngerasa ini adalah keluarga lu kayak gitu-gitu. Karena kalau umpamanya dari pengalaman gue ya, apa namanya, ketika lu kerja dan lu punya kayak sense of belongingnya itu baik, itu produktivitas kita juga tinggi. Tapi sense of belonging itu kan dibentuk sama budaya perusahaan ya. Bukan berarti setiap orang yang kerja lama kemudian juga apa namanya kayak loyal gitulah ya. Loyal itu punya sense of belonging tinggi itu enggak juga. Terus kayak ada yang perusahaan punya culture bagus, karyawannya punya sense of belonging, tiba-tiba culture-nya berubah, ya udah karakternya berubah kayak gitu. Nah kalau lu saat ini nih selama 1 tahun, kemudian juga lu develop perusahaan ini bisa dibilang dari nol lah ya, dari nol berlima jalan bareng dan akan berkembang lebih lebih besar lagi. Nah yang lu rasain itu apa tuh? Ya pertama karena sudah tidak merasakan stres, maka jadi senang. Tapi hebat lu kerja nggak stres lo. Ya ada stresnya, cuma nggak sampai mau bunuh diri. Enggak merusak kesehatan sih, karena dulu tuh nggak ngerasain work life balance gitu, jadi kita nggak bebas. Nah, tar, sorry gue potong. Tadi kan lu bilang work life balance. Emang di startup dengan 5 orang lu bisa mendapatkan itu? Oh, di sekarang? Enggak sih, enggak juga. Memang kadang lebih maksudnya lebih padat dibanding sebelumnya ya. Maksudnya bisa aja itu sehari bisa meeting 3 kali gitu. Tapi kita bisa ngatur sendiri loh Bang, maksudnya. Jadi kita enggak maksudnya untuk waktunya kita, untuk apa namanya, apalagi di kondisi pandemi kayak gini ya, kayaknya setiap kantor tuh ngerasa kayak 24 jam gak sih kerja lebih lama gitu ya. Karena online, jadi ngerasanya bisa mengaturnya sendiri gitu. Kalau sebelumnya tuh kita nggak bisa mengatur karena kerja kalau gue nggak bisa ngatur karena kerja dari jam segini sampai jam segini, but lewat dari itu kita masih harus ada tas yang dikerjain, apalagi tasnya lebih dari 1 gitu kan. Itu sih. Oke. Lanjutin jawab yang tadi yang masalah rasa lebih. Iya banyak juga yang dipelajarin sendiri, akhirnya kita bisa kayak dari individu tuh banyak hal yang berkembang sih. Pertama mungkin dari segi bisnis, untuk diskusi as a business gitu dengan vendor atau dengan partner dulu adalah hal yang kayaknya sulit ya dilakuin gitu, karena kita adalah orang di balik layar kan. Tapi dengan adanya, maksudnya dengan kita ya di perusahaan ini tuh gue ngerasa kayak gue ada kemajuan gitu dari segi paham terkait bisnisnya, terus banyak banget dari segi bisnis plan juga itu yang awalnya tuh dulu kan kita pernah belajar ya bisnis plan tuh ya semacam buat sebuah usaha dan lain-lain gitu kan, secara hitungan dan lain-lain, tapi ternyata nggak semudah itu gitu di praktisnya gitu. Jadi banyak hal yang dipelajarin dari diri sendiri tuh, ngerasa banyak hal yang berkembang, bisa belajar ini itu lebih banyak dibanding sebelumnya, walaupun ya secara tas lebih dari yang sebelumnya. Oke. Lu pernah nggak sih kerja sampai dini hari gitu? Gue dulu pernah develop satu perusahaan startup, kerja gue nggak tahu waktu. Iya, pernah. Nggak tahu waktu tuh karena nggak buat schedule atau gimana? Atau karena dikejar waktu, coy. Jadi kayak dikejar target, terus jadi di beberapa perusahaan belakang gue nih ya, itu gue pernah kerja di startup
startup kedua gue kerja itu bener-bener develop nggak dari nol sih. Jadi perusahaan itu udah pernah jalan sekitar 1 tahun kalau nggak salah. 2016 gue masuk tahun 2017, tapi itu perusahaan sempat vakum, sempat mau kolaps gitu ya. Nah, pas gue masuk karyawannya masih sedikit dan gue juga HR, ya bisa dibilang HR pertama di situ. Nah, itu gue bener-bener develop tuh. Waktu itu develop berlima. Ada shift level 3 orang. CEO, COO, CCO, 4 orang shift level, CEO, COO, CCO, sama CTO. Kemudian sama 2 orang manajer, gue dan juga sales manager. Kita berenam tuh develop tuh perusahaan. Nah, itu tuh kayak bisa dibilang jam tidur berantakan gitu ya. Tidur malam, bangun harus pagi. Karena waktu itu kita ngejar investor ya. Ngejar pitching sama investor, kemudian juga kita ngejar target bla 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 lah. Jadi percuma kita bikin schedule juga gitu. Yang penting kita tahu target kita nih kayak goalnya nih. Goalnya itu 2 bulan lagi harus kelar nih. Jadi nggak peduli nih mau ngerjainnya kayak bagruk atau lu ngerjainnya santai. Yang penting 2 bulan kelar gitu. Nah itu sih gara-gara itu yang gue bener-bener kayak ngerasain kerja di startup tuh luar biasa tuh ya di situ. Ya, hampir sama sih. Tapi dengan maksudnya ya dengan target yang kita punya ya kadang bisa ngatur sendiri gitu loh Bang, dari sisi schedule-nya. Kapan kita harus istirahat, kapan kita harus mulai kerja lagi gitu. Kadang gue kalau misalnya memang lagi ada task yang emang harus ngebantuin tim-tim support dan development itu misalnya kita sore udah stop deh jam 5 nggak kerja. Nah nanti istirahat sebentar gitu kan, terus baru mulai lagi gitu. Itu pun nggak yang dipaksa buat kejar karena dari segi kayak pitching terus selling itu mengalir terus sih dan dimudahkannya tuh karena kita semua skor by online kan ya website dan lain-lain itu lebih mudah by calling WhatsApp dan lain-lain itu lebih mudah lagi. Lu pribadi lebih suka kerja offline atau online? Maksudnya work from home atau? Iya. WFH atau WFH? Sih. Lebih suka kerja di kantor. Kenapa? Karena bisa ketemu orang, ya bisa ngomong langsung gitu. Kadang kalau WFH tuh kita masih ada gap sedikit gitu. Entah itu delay atau entah itu komunikasi yang nggak sesuai, maksudnya dia nggak paham dengan by chat doang gitu kan. Terus sih. Oke. Sip. Kayaknya anak gue bangun. Kedengeran gak tadi nangisnya? Iya, kedengeran. Ya? Iya. Oke, dari gue kayaknya itu deh. Lu mau sharing sama gue nggak soal HR? Apa ya? Kalau misalnya gue tanya balik Bang, lu lebih suka kerja di perusahaan yang besar atau di perusahaan yang kecil? Gue tuh selama pengalaman gue kerja tuh gue pernah kerja di perusahaan yang gede itu, maksudnya gede cukup banyak orang tahu tuh cuman satu perusahaan doang deh kayaknya. Gue pernah kerja di perusahaan headhunter namanya Selna Jaya Prima. Jadi Selna Jaya Prima itu bisa dibilang kayak perusahaan cukup besar untuk perusahaan headhunter. Dan dia Japanese company gitu ya. Jadi waktu gue kerja di situ tuh banyak teman-teman gue yang bilang gila lu Dit hebat banget bisa kerja di situ gitu. Padahal gue kerja di situ cuma sebentar, cuma 5 bulanan lah. Gitu. Nah, dan gue nggak pernah kerja sejauh ini ya. Gue tuh selalu kerja di perusahaan yang gue tuh develop tim HR gitu. Waktu gue jadi kebanyakan tuh develop tim HR dan kayaknya gue nggak bakal betah deh kerja di perusahaan yang emang udah stabil, kemudian kayak semuanya udah tertata rapi gitu kayaknya. Iya, ada challenge-nya ya? Iya, kurang betah gitu ya. Jadi kayak ya kerja ya mungkin teman-teman juga tahu lah ya kerjanya HR itu daily-nya itu nggak selalu ada, apalagi kalau di corporate. Contohnya gini, lu jadi seorang rekrutmen corporate gitu ya, nggak setiap bulan kan kebutuhan karyawan tuh ada biasanya.
Yep. Kecuali kalau lu jadi rekrutmen di perusahaan kayak sales company, terus atau headhunter gitu kan, itu emang setiap hari ada. Gitu. Setiap hari ya. Nah kalau umpamanya perusahaan udah stabil gitu, tim HR-nya gue nggak tahu sih dia daily working-nya tuh seperti apa. Kemudian kayak people development itu daily-nya dia ngapain? Apakah dia melakukan evaluasi training? Apakah dia analisis TNA-nya dia atau kayak gimana gitu ya? Terus jadi kayak punya ide tuh nggak cepet langsung tersampaikan. Jadi kayak ada birokrasinya panjang gitu. Yep. Contohnya gue kayak level staff, gue harus ke supervisor gue atau ke asisten manajer gue, terus dari situ ke manajer lagi, dari manajer ke head, kayak jauh banget gitu. Tapi kalau di startup itu kan cepet ya. Jadi kalau umpamanya lu nanya gue lebih suka di perusahaan yang gede atau yang kecil, gue lebih suka di perusahaan yang emang skalanya belum terlalu besar lah. Skalanya belum terlalu besar. Itu gue suka sih. Suka banget. Karena ya perusahaan yang gue gede banget itu kayak ya Selna Jaya itu satu. Sama perusahaan yang emang punya karyawannya banyak itu ada di gue kerja di salah satu perusahaan manufaktur, dia punya grup 7 perusahaan. Itu karyawannya banyak banget. Ya tapi itu cukup challenge sih karena kita banyak merombak di situ, banyak perubahan budaya, perubahan sistem dan lain sebagainya. Nggak betah kayaknya deh kayak kalau gue. Dan gue juga kayaknya nggak qualified sih kalau kerja di perusahaan gede kayak gue kerja di Jarum gitu, gue kerja di Sampurna, di mana gitu, kayak mungkin nggak qualified-nya kenapa? Kenapa? Nggak qualified-nya kenapa? Karena saat ini kan gue udah di startup lama ya, startup lama, masih muda, bisa dibilang kayak punya benefit yang udah cukup tinggi lah, umur juga pengalaman juga belum begitu banyak gitu kan, baru 8 tahun pengalaman kerja di